Shalom teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang terkasih. Kita patut bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan dan kita rasakan di dalam hidup kita. Untuk itu, sebelum kita memulai rangkaian ibadah pada hari ini, kami mempersilahkan teman-teman dan Bapak Ibu Guru yang terkasih untuk mengambil saat teduh sejenak. Yesus telah bangkit. Haleluya, Yesus bangkit dan menang. Yesus telah kalahkan maut. Haleluya, Yesus bangkit dan menang. Mari kita bersukacita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan bernyanyi dan bersorak bersama. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi surga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangan-Nya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi berbenah, haleluya. Kristus telah bangkit. Maut dikalahkan, kehidupan abadi diberikannya. Ia menjadi surya keselamatan bagi dunia. Terangnya berjaya untuk selama-lamanya. Ibadah Paskah ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Sukacita kebangkitan Kristus beserta saudara. Paskah mengingatkan kita tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia mati menebus umat manusia. Ya, ia mati dan bangkit kembali. Yesus telah bangkit dan hidup bersama dengan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menandakan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Ia hidup untuk memberikan kita hidup. Betul. Oleh karena itu, jangan gentar menjalani kehidupan. Teruslah percaya dan miliki keberanian untuk melanjutkan kehidupan kita ke depan. Sebab Tuhan Yesus akan selalu menyertai. Mari kita berani hidup karena Yesus hidup. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds
dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Rekan-rekan siswa-siswi SMP Kristen 1 BPK Penabur yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di perayaan Paskah kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang telah menyatakan kuasa kebangkitan, dan Tuhan yang terus mengasihi kami. Kini kami datang kepadamu dalam sukacita di mana kami boleh kembali disegarkan dalam perayaan akan kebangkitan Kristus. Tapi kami mau lebih daripada itu ya Tuhan. Kami mau dibangkitkan juga kesadaran kami. Kami juga ingin dibangkitkan dalam karya kami, dalam semangat kami. Karena itu biarlah sabdamu yang kudus, yang mempengaruhi kehidupan kami, terus berkumandang di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami berani hidup, berani mengisi kehidupan dengan kemuliaan, berani mengisi kehidupan dengan hal-hal yang memberkati, berani mengisi kehidupan dengan hal-hal yang membangun. Kami menyadari kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan kami. Tetapi biarlah Roh Tuhan yang kudus yang mengendalikannya. Bersabdalah ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan, bacaan kita diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus. Dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukan kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saudara-saudara, demikianlah bacaan kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan tema berani hidup karena Yesus hidup. Saya akan mulai dengan istilah berani. Teman-teman, apa sih yang bikin kita berani melakukan sesuatu? Oh, saya berani melakukan ini, saya berani melakukan itu karena saya punya ini dan itu. Saya berani menyeberangi kolam renang karena saya punya kemampuan berenang. Saya bisa gaya bebas, saya bisa gaya dada, saya bisa gaya kupu-kupu, saya bisa gaya punggung. Saya bisa menyeberangi kolam renang itu bukan cuma nyebrang, tapi saya bisa pamerkan ke orang-orang, ke cowok-cowok, ke cewek-cewek. Nih, bisa berenang. Ini jagoan dengan 4 gaya tadi, silahkan kalau tertarik sama saya. Atau sengaja memamerkan diri karena ada orang yang nonton, pas yang ditontonnya itu ditaksir lumayan kesempatan memamerkan. Tapi ada sesuatu yang dimiliki yang membuat ia berani untuk berenang. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betul, kita bisa mengandalkan segala sesuatu yang kita miliki dalam rangka berani melakukan segala sesuatu. Tapi ingat, apa yang dimiliki itu termasuk tentang kemampuan itu semuanya fana. Betul, sekarang bisa berenang, punya teknik berenang. Tetapi siapa sangka nanti kemudian tambah usia, tambah tua, kakinya tidak selentur sekarang. Atau kita celaka, cedera, dan kemudian tidak bisa mengepak-ngepakkan kakinya. Saudara-saudara, kita berani misalnya di kalangan dunia bisnis, saya berani menanamkan modal, memberikan modal kepada seseorang supaya ia menjalankan usahanya, sesuatu kita miliki. Saya punya uang banyak, gak apa-apa saya berikan modal kepada orang lain, saya punya uang banyak. Tapi sekali lagi, yang namanya uang, itu seperti lagu kan, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Teganya di kau, teganya di kau. Ya namanya uang memang selalu begitu, bukan? Tiba-tiba ada, tiba-tiba habis karena keperluan-keperluan yang mendadak. Jadi orang sudah nanam modal, kemudian belum tentu berhasil, belum tentu modalnya balik, uang kita habis, lalu berantakan semuanya. Kita berani berenang, tiba-tiba kaki kita kram, di tengah jalan kemudian kelebek-kelebek lalu minta tolong, malu-maluin. Saudara-saudara ingat. Kalau keberanian hanya berdasarkan tentang saya punya ini lalu saya berani, maka kita telah salah kaprah menilai tentang keberanian. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan tentang berani yang sesungguh-sungguhnya, yang sebenar-benarnya. Nah, saya akan mulai dengan cerita tentang seorang biarawati yang terkenal yang dari negeri India, khususnya di kota Kalkuta. Namanya Mother Teresa. Tentu teman-teman sudah mengenalnya, sering mendengar cerita itu. Saudara-saudara, Mother Teresa punya apa? Punya tubuh. Tubuhnya seperti apa? Ringkih. Tubuhnya apakah kuat? Tidak. Tapi pekerjaannya apakah sedikit? Oh tidak, banyak. Ibu Teresa yang badannya ringkih, tapi harus mengerjakan tugas-tugas pelayanannya, menolong orang miskin, menolong orang yang kelaparan, menolong orang yang sekarat. Dan saat itu di Kalkuta jumlahnya banyak. Sekali lagi, kalau dia mengandalkan apa yang dia miliki, gak bisa. Dia akan putus asa. Dan dia kemudian tidak bisa apa-apa. Kenyataannya dia bisa mengerjakan semuanya itu. Luar biasa ya. Kalau gitu kita bertanya, apa yang membuat dia kemudian menjadi berani mengambil pelayanan yang begitu berat, berani mengambil pelayanan yang begitu banyak sementara tubuhnya dalam tanda petik tidak punya apa-apa.
Apa yang membuat dia berani? Saya katakan satu hal, yang membuat Ibu Teresa berani adalah perjumpaan dengan Tuhan yang terjadi setiap hari dalam hidupnya. Apa itu perjumpaan dengan Tuhan? Saya mau definisikan perjumpaan dengan Tuhan itu dengan cerita seperti ini. Ibu Teresa itu pernah ditanya oleh seorang wartawan. Ibu tahu jumlah penduduk India? Tahu. Ibu tahu berapa banyak penduduk India yang sekarat, yang perlu ditolong, yang terkapar? Tahu berapa? Banyak. Memangnya ibu bisa mengerjakan tugas yang sebanyak itu? Apakah ibu jamin ibu akan berhasil? Nah, saudara-saudara, bayangkan pertanyaan seperti itu dihadirkan kepada Ibu Teresa yang jelas-jelas badannya ringkih dan seterusnya. Ya. Saudara-saudara, itu pertanyaan yang menusuk dan menohok. Pertanyaan yang membuat dia kemudian terpojokkan, betul ya? Kita sering ya dapat pertanyaan-pertanyaan membuat kita terpojokkan seperti itu. Tapi pada saat terpojok itu justru Ibu Teresa memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang berjumpa dengan Tuhan. Ibu Teresa bilang gini, saya itu oleh Tuhan tidak pernah dipanggil untuk berhasil. Saya dipanggil untuk setia. Tuhan tidak memanggil saya untuk kemudian berhasil mengerjakan semuanya sukses dan kemudian orang-orang memuja, meneriak dan memberikan tepuk tangan yang meriah, memberi hadiah. Tidak. Bu Teresa bilang, Tuhan memanggil setia. Tuhan memanggil saya untuk setia. Betapapun pekerjaannya berat, setia. Betapapun pekerjaannya banyak, setia. Betapapun tubuhnya gak kuat, setia. Betapapun lelah, setia. Betapapun sudah malam, setia. Betapapun harus mulai dengan sesuatu yang berat, setia, setia, dan setia. Berhasil atau gagal urusan nanti, yang penting setia. Dia mengatakan itu. Artinya ada Tuhan di dalam setiap karyanya. Dia menjadi orang yang berani, dia juga menjadi orang yang kuat, dia menjadi orang yang terus melayani. Dia berani mengambil keputusan yang berat, dia berani menerobos, dia berani melangkah. Ada perjumpaan dengan Tuhan yang terjadi setiap hari. Ada doa-doa dia. Ada ketekunannya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada kerajinannya terus menerus ada dalam peribadahan-peribadahannya. Ada perjumpaan dengan Tuhan. Bacaan kita hari ini tentang kebangkitan Kristus. Tapi kalau saudara-saudara memperhatikan esensi daripada bacaan ini adalah apakah mereka menghayati Kristus yang bangkit? Penghayatan akan Kristus yang bangkit berarti perjumpaan dia dengan Kristus itu sendiri. Murid-murid memberitakan Kristus yang bangkit. Perempuan-perempuan memberitakan Kristus yang bangkit. Mereka datang ke kubur dan kubur itu terbuka dan kemudian Tuhan Yesus tidak ada di sana. Ada dua pilihannya, ini mayatnya dicuri atau Tuhan Yesus bangkit. Pilih mau mendasarkan diri pada yang mana? Mayatnya dicuri atau Tuhan Yesus yang bangkit. Ketika dasarnya adalah Tuhan Yesus yang bangkit, hati mereka berkobar-kobar. Ketika dasarnya adalah aku menghayati bahwa ini adalah Kristus yang bangkit, maka ia mengingat apa yang pernah dikatakan Tuhan Yesus pada masa yang lalu, ia akan bangkit di hari yang ketiga. Jadi ketika meskipun tidak melihat Tuhan Yesus di sana, ketika tidak bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus secara langsung, momentum di kubur yang tidak ada Yesusnya justru adalah sebuah perjumpaan dengan Yesus. Menggelora, bersemangat.
Hatinya kemudian berkobar-kobar, berani melangkah, memberitakan dan menceritakan kepada banyak orang, Kristus sudah bangkit. Itu bukan perkara yang mudah dan juga bukan perkara yang tidak beresiko. Murid-murid memberitakan orang terpidana hukuman berat, lalu bangkit. Wah, itu luar biasa beresiko. Kamu kan antek-anteknya itu tuh, yang kemarin disalib itu tuh. Mestinya kan dalam posisi itu mereka ngumpet nih. Seperti halnya narapidana yang kabur dari penjara begitu kudu ngumpet nih kan. Tetapi mereka kemudian punya keberanian yang luar biasa untuk memberitahukan Tuhan bangkit. Tuhan bersamaku. Tuhan menyertaiku. Tuhan sungguh-sungguh ada. Tuhan sungguh-sungguh bangkit. Itu dasar keberaniannya. Punya apa mereka? Tidak punya apa-apa. Reputasi nggak punya. Senjata nggak punya. Tapi kita belajar. Mari keberanian itu didasarkan pada kuasa Kristus. Keberanian itu didasarkan pada Kristus ada. Keberanian itu didasarkan pada Kristus sudah bangkit. Kristus bersama-sama dengan aku. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita itu ada di era yang baru kan. Era belajar yang baru. Era belajar yang online. Pelan-pelan mulai hybrid. Nanti kita berdoa, kita kembali seperti biasa lagi. Onsite total. Ini kalau 3 momentum ini ya online, hybrid, campuran antara online dan onsite atau total onsite itu kan semuanya punya resikonya sendiri-sendiri, betul ya? Sekolah online, aduh segala-gala diterangkan lewat media virtual. Aduh nanti saya bisa nangkep enggak? Aduh nanti kalau saya nggak bisa nangkep gimana? Saya nggak ngerti gimana? Dan seterusnya. Kalau hybrid, aduh nanti sekolah beresiko. Nanti kalau ketularan gimana? Dan seterusnya. Apalagi onsite. Satu sisi. Kita punya sisi-sisi yang lain yang membuat kita menjadi punya tantangan. Bagaimana dengan kehidupan perekonomian keluarga saya? Bagaimana dengan perkuliahan nanti di masa yang akan datang? Saya bisa enggak meraih apa yang saya cita-citakan? Saya bisa enggak kemudian lulus dengan membanggakan? Nanti kalau sudah lulus saya bisa enggak punya kerja? Atau jangan jauh-jauh lulus, nanti saya bisa enggak keterima di SMA lalu saya lulus dengan baik? Orang tua saya bisa enggak membiayai semuanya itu? Strateginya semacam apa? Apalagi hal yang lain, saudara-saudara, kehidupan negeri ini, aduh gimana ya negeri ini perkembangannya, apakah damai-damai saja atau gimana? Banyak hal yang bisa kita pikirkan, banyak hal yang memang harus dipikirkan. Tapi saya tanya sekali lagi, dasar kita berpikir itu apa? Kristus yang mayatnya dicuri atau Kristus yang sudah bangkit, sungguh-sungguh hidup, ada bersama-sama saya dan saya setiap hari mengalami perjumpaan dengan Kristus Yesus itu. Saya berdiskusi dengan Kristus lewat doa saya. Saya berdiskusi dengan Kristus lewat pembacaan firman Tuhan dan perenungan saya. Saya berdiskusi dengan Kristus dalam setiap ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan gerejawi saya. Kalau dasarnya adalah Kristus yang bangkit, maka kita melangkah dengan keberanian yang benar, yang sejati. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu. Mari, jangan kita melangkah karena kita merasa punya segala sesuatu.
kita punya kehebatan, kita punya harta benda, kita punya relasi-relasi. Selain itu semua bisa lenyap. Segala sesuatu yang kita miliki, hati-hati teman-teman, itu bisa membuat kita jatuh pada kesombongan. Dan kalau sudah jatuh pada kesombongan, percaya sama saya, gak akan dideketin sama orang. Orang malas deket-deket sama orang-orang sombong. Risih orang dekat-dekat sama orang sombong. Panas telinganya kalau dengar orang-orang menyombongkan diri, percaya. Orang sombong itu ditinggalin orang. Orang rendah hati, orang yang berserah kepada Tuhan, membuka hati dan pikirannya untuk Tuhan, dicintai banyak orang. Mari saudara-saudara melangkah di dalam kebangkitan Kristus. Kita berani untuk hidup dan mengisi kehidupan. Terpujilah nama Tuhan yang sudah bangkit dan menang. Kita bersama-sama merayakan kebangkitannya. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Rekan-rekan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Allah yang kekal, pada perayaan Paskah ini biarlah Engkau berkenan membangkitkan semangat kami ketika kami melangkah di dalam ketidaktahuan kami. Kami mohon ya Tuhan, bangkitkanlah semangat kami. Bangkitkanlah semangat belajar kami. Bangkitkanlah semangat kami untuk menjadi berkat. Bangkitkanlah semangat kami untuk terus melangkah, meraih dan mempersiapkan masa depan. Kesempatan yang baik ini kami berdoa bagi lingkup-lingkup sekolah kami, SMP Kristen, BPK Penabur, dan juga lingkup-lingkup sekolah di BPK Penabur dimanapun. Kami percaya BPK Penabur boleh terus menjadi berkat dalam terus melangkah, berani melakukan terobosan-terobosan, pembaharuan-pembaharuan. Sehingga pendidikan yang diberikan, kegiatan belajar mengajar yang terjadi di dalamnya boleh semakin memperlihatkan betapa mereka dikaruniai Tuhan kepandaian, kecerdasan, tetapi terutama firman-firman yang terus tumbuh dan hidup
di dalam pikiran hati mereka. Kami berdoa buat guru-guru, Tuhan terus berikan hikmat dan lindungi mereka. Tuhan berkati dalam keseharian mereka, dalam pergumulan mereka Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat rekan-rekan pengurus PPK Penabur. Tuhan berkati dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga seluruh kebijakan-kebijakan yang ada di dalam lingkup PPK Penabur Cirebon ini sungguh-sungguh mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan kemajuan. Kami terus berdoa bagi pemerintah kami. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, agar mereka boleh mengambil langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang membawa kemajuan bagi negeri kami. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seperti Maria dari Magdala, Yohana dan Maria, Ibu Yakobus, yang merespons kebangkitan Yesus dengan menceritakannya kepada para rasul, maka kita juga diajak untuk merespons kebangkitan Tuhan Yesus dengan memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang pertama menuliskan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang bangkit, kami datang ke hadirat-Mu, membawa apa yang ada pada diri kami. Kami tahu ini tidak sebanding dengan apa yang Engkau berikan untuk kami. Tetapi terimalah persembahan yang kami bawa dengan sukacita ini Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur atas karya Tuhan dalam hidup kami. Jadikanlah kami saluran berkat dengan mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Kepadamu kami serahkan doa ini. Amin. Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus telah hidup. Kita harus percaya bahwa kebangkitannya memberikan kehidupan bagi kita semua. Karena itu, jalanilah hidup dalam keberanian dan pengharapan penuh di dalamnya. Hanya di dalam Kristus kita dapat hidup.
Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless pain. This gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save. Till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on Him was laid. Here in the death of Christ I live. Rekan-rekan, kini lanjutkanlah langkah kehidupanmu, belajar mengajarmu, teruslah bergaul, berteman, bersahabat dengan baik dengan teman-temanmu yang ada di sekitarmu. Dan yakinlah kalau Tuhan tidak pernah berhenti meninggalkanmu, maka melangkahlah dengan keberanian di dalam iringan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.